broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah botol jika diisi air biasa harganya bisa 5.000. Jika diisi parfum yang sangat berkualitas bisa harganya jutaan. Begitulah kerja pikiran. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat baik ini saya akan membahas tentang pikiran yang ada dalam diri kita yang sangat berkuasa dalam tubuh. Apa itu pikiran? Pikiran adalah alat atau aplikasi yang disimpan Tuhan kepada manusia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ibaratnya ini manusia itu sebatang kayu yang mati, tapi diisi dengan aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi perasaan, ada pikiran, ada pendengaran, ada penglihatan, ada bisa berkehendak, bisa memutuskan, dan itu bisa hidup ketika ada yang menghidupkan. Itulah yang kita katakan namanya Allah. Nah, cuma kerja pikiran ini kadang orang beranggapan bahwa pikiran ini ikut kepada Tuhan. Secara hakikatnya memang ikut kepada Tuhan karena pikiran sendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau dibawa dalam manusia, bahwa kita yang diberi kebebasan untuk menggunakan pikiran ini. Dan makanya orang yang selalu memungsikan pikirannya untuk mencari ilmu yang berkualitas, ilmu yang bisa meningkatkan dirinya, tentu beda dengan orang yang hanya belajar pada yang biasa-biasa saja, belajar pada kehidupannya saja. Tapi kalau meniatkan atau sengaja atau mencarinya, itu beda. Kalau ilmu itu datang sendiri, berarti hanya ilmu biasa, seperti ilmu datang sendiri. Melihat orang potong kayu, itu kan kalau dilihat bisa langsung ditahu. Misalnya orang cabut rumput, itu hanya dilihat bisa kita tahu. Jadi ilmu yang biasa-biasa itu ketika kita hanya diam. Jadi ilmu yang berkualitas, ilmu yang bisa mengubah diri adalah berkeinginan atau berkehendak untuk mencarinya. Dan tentu pikiran kita itu sangat luar biasa. Dan kerja pikiran adalah sesuai hukum-hukumnya Tuhan. Ada hukum ketetapan atau hukum pasti. Misalnya nih, ada sesuatu masalah, lalu berkata, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Otomatis ketika berkata begitu, jiwa pun melemah, energi pun melemah. Itu kerja pikiran, itu kerja energi.
Jadi bagi orang berilmu, orang yang menyadari, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika masalah itu membuatnya dia merasa lemah, dia pasti berkata balik, saya mampu, saya bisa. Dan itu terus diulang. Dan secara otomatis, secara ilmiahnya, secara hukum ketetapannya, pasti ada kebangkitan, emosi bangkit. Itu kerja tubuh, itu kerja ilmiah. Bukan bahwa wah, Tuhan yang berkehendak. Kalau saya mampu ya mampu, kalau tidak mampu ya mampu. Tidak, tapi Tuhan sudah mengirimkan aplikasi yang kita bisa gunakan di dalam tubuh. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.